IP versi 6. Nah, ini beda ya, jangan IP address saja. IP versi 6 address 2001 kita ini disesuaikan saja IP address-nya, sebenarnya nggak harus ini ya. Nggak harus ini. Tapi kita pakai yang ada di slide tadi. 1.1/64. Nah, ini prefix ini. Ini yang kalau di IP versi 6 kita kenalnya namanya prefix yang /64 ini. Oke, kemudian kita nosap. Kemudian kita tembakkan juga tadi ke poolnya. Jadi kan kita tetap butuh DHCP di sini. Cuman DHCP-nya tipenya adalah stateless. Makanya di sini kita butuh tembakan juga ke IP versi 6, DHCP server. Tadi DHCP servernya nama poolnya adalah apa tadi aku lupa, jaringanku. Oke. Kemudian kita tambahkan stateless, kita tambahkan satu perintah. Namanya nanti adalah IP versi 6 ND others bla 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 gitu nanti. Oke, kita cek. DHCP ini yang slide. Yang stateless. Nah, ini ada satu ini IP versi 6 ND other config flag. Jadi dia di flag satu kali di DHCP. Nah, nanti kalau yang di stateless lebih lagi kali flag sama yang flag 1 untuk DHCP ini. DHCP versi 6 ya, yang stateless seperti itu. Nih ya, perintah IP versi 6 ND other config flag, kita tambahkan itu. IP versi 6 ND others. Oke, seperti ini. Oke, kita cek dari sisi klien. Semoga sudah masuk. Oke, desktop. Kita cek auto config. Nah, sudah masuk ya. IP-nya juga sudah masuk. IP ini dapat dari Slack, mouse ini. Kelihatan ya, yang mouse-nya ya. Oke, kelihatan. Nah, di IP versi 6 address ini kan dapat yang dari Slack tadi. Makanya ini biasanya kombinasi dengan Slack gitu. Nah, yang kita tambahkan adalah tadi informasi terkait dengan DHCP DNS servernya ini. Nah, ini masih ingat ya, tadi 254 ya belakangnya ya. Aku kan tadi ngasih 254. Pasti sama. Karena kita dapat dari DHCP servernya. Mana tadi? Nah, ini. DNS server bla 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 25 sama ya. Nah, jadi DHCP versi 6 stateless itu dia menginformasikan ini. Nah, ini didapat dari Slack-nya. Kalau setting, ini pasti nggak akan muncul. Jadi IP versi 6 address-nya ini nggak akan muncul. Yang muncul hanya DNS servernya. Dan nggak Pak, dapat, tapi yang dapat hanya DNS servernya. Jadi yang IP address versi 6-nya nggak akan dapat, gitu, nggak akan muncul di sini. Di sini tetap sukses, jadi tetap sukses. Cuma di sini nggak akan muncul IP address-nya untuk yang kalau tanpa Slack, hanya murni benar-benar DHCP versi 6 status. Oke, itu ya yang terkait dengan DHCP. Kemudian sebenarnya ada yang stateful ya, tapi stateful kalau pakai packet tracer kayaknya ada bug, jadi memang nggak bisa diterapkan di packet tracer error. Ya nanti mungkin ada yang bisa ngakalin, nanti bisa didiskusikan kalau ada yang bisa ngakalin. Bisa kita pakai DNS3 atau bisa pakai routernya langsung. Jadi seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut satu slide lagi ya. Yang satu slide ini lebih sederhana sih sebenarnya. Bentar. Oke. Nanti di DHCP versi 6 sebenarnya ada juga relay. Ada juga relay. Konsepnya sama, relaynya itu konsepnya sama, cuman beda perintah saja. Jadi konsepnya sama dengan yang tadi DHCP versi dia merelaykan, misalkan si DHCP versi 6 servernya itu tidak ada di dalam router tersebut,
Nanti di-relay ke versi 6 server yang mana gitu. Intinya yang di luar si router tersebut. Nah, ini adalah slide yang ketiga. Nah, lumayan banyak. Jadi untuk slide yang ketiga itu adalah terkait dengan FHRP, konsep sih sebenarnya, dan prakteknya juga sebenarnya gampang. Nah, apa itu FHRP tadi? Nih, kepanjangan adalah First Hop Redundancy Protocol. Jadi dia itu adalah mekanisme failover. Nah, di sini adalah mekanisme that provide alternate default gateway. Jadi dia alternate default gateway. Jadi kan kita namanya default gateway itu kan hanya satu gitu kan, biasanya satu. Nah, di sini dia akan memberikan fitur yaitu berupa failover. Jadi kalau si default gateway itu mati, kita bisa beralih ke default gateway yang lain secara otomatis. Itu failover kan seperti itu. Nah, nanti bentuknya seperti apa, nanti aku kasih inilah. Nah, di situ harus mengandung router redundancy. Yang namanya router redundancy berarti harus lebih dari satu, minim dua. Nah, di sini makanya ada multiple router yang dikonfigurasi secara bersama. Yang bersama itu ya nanti tergantung konfigurasinya seperti apa. Nanti bisa failover murni. Failover murni. Kalau failover murni itu berarti satu sebagai utama, satunya sebagai backup gitu kan. Tapi kalau bisa juga failover plus load balancing. Berarti kondisinya kedua-duanya aktif nih gitu. Jadi kedua-duanya aktif. Load balancing pun nanti bisa di balancing untuk apakah setengah-setengah. Trafficnya 50% dibagi dua. Jadi kalau 100% nanti router 1 50%, router 2 50%, atau dan sebagainya bisa gitu. Tergantung misalkan routernya berbeda spek, bisa aja berbeda kan. Yang router 1 misalkan speknya tinggi, router 2 speknya rendah, misalkan nanti pembagian untuk balancingnya misalkan 70-30 ya nggak masalah gitu. Tergantung nanti kebutuhannya seperti apa gitu. Dan tapi intinya di sini First Hop Redundancy Protocol itu pasti melibatkan router redundansi. Redundansi itu berarti pasti lebih dari satu, nggak mungkin hanya satu, gitu ya. Itu konsepnya, ini itu. Nah, konsepnya itu, ya langsung aja yang penting. Nah, ini contohnya ya, contohnya seperti ini, ada 3 router atau 2 lah ya, ini yang aktif hanya 2 ya. Jadi default yang di sini harusnya default route-nya langsung ke atas, keputus, maka yang ini, tapi ini bisa dibelokkan atau langsung sebenarnya juga bisa sih, sebenarnya nggak masalah sih. Ini juga lurus langsung juga nggak masalah. Oke, nah FHRP itu kan sebenarnya protokol ya, First Hop Redundancy Protocol yang atas nih. Ada keterangannya yang atas. Nah, FHRP ini ada beberapa macam. Jadi ada beberapa macam. Nah, ini contoh-contoh protokolnya. Kalau yang punya Cisco itu ada namanya HSRP ini, gitu kan. Ini yang dari Cisco, dia tipenya failover aja sebenarnya sama. Nah, ini ada HSRP untuk versi 6, kemudian ada yang VRRP. Nah, VRRP ini kan secara global dipakai. Mungkin kalian pernah dengar lah kalau yang VRRP ini harusnya. Mungkin Anda yang skripnya atau PTA atau PA-nya terkait VRRP juga mungkin ada lah ya. Kemudian ada VRRP versi 3, nah dia support versi 6-nya. Jadi kalau yang tadi hanya support versi 4, di sini support versi 6. Kemudian ada GLBP. Nah, di GLBP ini nggak hanya juga load balancing, tapi dia sama dengan HSRP tadi, dia punyanya si Cisco. Kemudian ada GLBP, nah kemudian ada IRDP juga. Nah, seperti itu. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, kita pakai yang HSRP ini, HSRP. Cara implementasinya sebenarnya mudah sih, sebenarnya menggunakan standby ini. Jadi contohnya seperti ini. Aku kasih contoh aja lah ya. Slide itu sih, intinya cuman itu slide-nya. Untuk yang slide ke-9. Jadi nanti siapa 2 router nih, ini contohnya lah, gambarnya dulu lah. Ada 2 router seperti ini, nanti akan ada satu masing-masing punya IP. Ini harus dalam satu network. Masing-masing punya, tapi nanti akan ada satu IP
virtual ya, IP virtual yang nanti menggabungkan antara IP router 1 dan router 2. Jadi seperti itu. Kemudian nanti ada priority juga, defaultnya priority-nya adalah 100. Defaultnya priority-nya adalah 100 untuk masing-masing router. Tapi nanti bisa di-set sebagai priority tinggi, misalkan ditambahin priority-nya jadi 150. Memang bisa, Pak. Misalkan kalau MOU ini jadi yang R2 ini jadi 150, berarti nanti yang dipakai adalah yang 150. bisa dengan Kemudian yang apa lagi ya? Nah, ini kan priority-nya sama ya, sama-sama 100. Terus yang dipilih mana? Yang high gear HSRP biasanya base-nya adalah IP address. Jadi misalkan ada IP address 1.1 dan 1.5 gitu. Nanti yang dipakai biasanya yang tertinggi. Tertinggi itu mulainya dari 1, jadi 1.1. Oke, kita praktekkan saja. Prakteknya mudah ini. Biar paham bisa aku kasih contohnya. Ini yang tadi di ACP versi 6 ya. Nah, kita ada 2 router seperti ini sebagai gateway. Kemudian kita juga ada switch. Kita butuh switch karena kan ini satu network semua. Kemudian kita butuh 1 user. Misalkan kita pakai laptop. Oke, kita konekkan dulu. Straight. Oke, ini pakai yang ketiga. Kemudian yang ini kita sama-sama misalkan pakai yang Giga Ethernet 00 ya, sama ya. Kalau yang ke switch mah sembarang sebenarnya, mana aja boleh. Oke, kemudian kita setting di sini IP-nya adalah misalkan 192.168.1/24. Oke. Kemudian yang sini adalah 92.168.1.2/24. Kemudian nanti virtual gateway-nya kita menggunakan IP 192.168.1 misalkan 254 lah ya. 254/24. Oke, kemudian, nah ini kita setting. Siapa si laptop ini kita setting dulu. Nah, settingnya gimana? Ya setting biasa saja, tapi default gateway-nya nanti ke default gateway yang ada di 254 ini. Itu jadi kita setting pakai static, oke. IP-nya misalkan 192.168.1.10 misalnya. Oke, kelas /24. Kemudian di sini adalah 192.168.1.254. Kenapa 254? Karena kita nanti nembaknya adalah ke virtualnya. Ke sini. Jadi nanti ke IP default virtual. Kalau nembaknya ke sini boleh nggak Pak? Boleh, tapi failovernya ya nggak akan jalan. Ketika ini mati, yang router 1 mati, nggak akan bisa beralih ke router 2. Kan nembaknya ke default gateway-nya ke 1 gitu loh. Tapi kalau nembaknya ke virtual ini, ketika ini mati, si virtual yang 2 ini akan backup gitu. Makanya bukan langsung akses ke interface-nya si router, tapi di sini kita aksesnya dari klien itu ke virtual IP default gateway-nya, yaitu 254. Nah, kemudian kita setting seperti biasa. Oke. MT interface gigabit Ethernet 0/0. IP address-nya adalah IP address 108.1.1.255. Oke, NOSAT. Kemudian aja standby. Nah, standby. Nah, di situ nanti akan ada beberapa pilihan standby IP. Nah, kita menggunakan IP. Nah, kalau priority ya nanti tinggal prioritas. Kalau preamp ini nanti digunakan untuk reload. Jadi reload misal tadi utamanya adalah di router 1, pengennya diubah di router 2 gitu utamanya. Ya tinggal di set priority, kemudian di
kita gunakan perintah standby preempt. Kemudian di enter nanti akan reload berdasarkan, nanti dibaca ulang lagi berdasarkan prioritas. Tapi nggak bisa berdasarkan IP kalau preempt ini. Harus berdasarkan priority. Nah, nanti setting priority-nya tinggal standby priority, misalkan 150 gitu. Default-nya kan 100. Gitu. Jadi standby IP-nya. Nah, IP-nya ini adalah IP virtual, virtual IP address atau IP virtual default gateway-nya. Tadi kan adalah 192.168.1.254. Dah seperti itu. Yang ini juga dikonfigurasi dengan hal yang sama. Gitu. Oke, const interface gigabit Ethernet 0/0, kemudian IP address ya, IP address 192.168.1.2 tadi, kemudian 255/424 ya, kemudian nosat. Oke, kemudian juga bahkan juga dengan di standby IP. Nah, IP default, jadi dua-duanya sama. Default gateway virtualnya juga sama, harus sama. Kalau beda malah nggak jalan. IP berarti tadi 192.168.1.254. Oke, sudah hanya seperti itu aja, tinggal nambah standby IP. Oke, kita cek ya. Si 254 ini sudah up belum? Jadi IP virtual, ini adalah IP virtual untuk default gateway-nya sudah up atau belum? Ping 192.168.125. Oke, nyambung ya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan terkait dengan redundansi tadi? Silakan, ada pertanyaan. Jadi nanti, nah kita bisa cek nih ya, kita bisa cek yang aktif itu, yang aktif mana, yang baik backup mana. So, bentar. Aku lupa perintahnya untuk ngeceknya. So, standby. Oke. Kita cek ya, coba so standby. Biasanya memang perintahnya mirip-mirip dengan apa yang digunakan. Kayaknya so standby deh. Ini ada ya, IP ya, apa? Apa ya, kita cek dulu deh. Oke, show standby brief Pak, cobain Pak. Show standby ya, oke. Show stand, oke. Oh iya tadi kayaknya nggak muncul ya di sini. Standby, oke, brief. Oke, nah ini nanti state-nya aktif ya. Berarti tadi yang 1.1 ya, yang standby itu nanti yang 1.2 gitu ya. Ini adalah status yang ada di IP ini. Berarti si 1.1 sebagai sebagai router gateway yang aktif. Gitu ya, yang digunakan. Karena kan ini konsepnya bukan load balance tapi failover. Nah, kemudian kita cek yang satunya, show standby. Oke, show standby brief. Oke, di sini statusnya adalah standby. Jadi yang 1.2 tadi ada standby. Jadi memang hierarkinya berdasarkan IP. Kalau di sini kan prioritinya kan sama-sama 100 gitu. Kecuali kalian setting prioritinya berbeda, nah nanti bisa menggunakan priority. Nah, kalau defaultnya
karena priority-nya sama, yaitu 100. Yang digunakan adalah IP. High-use IP itu sebenarnya kalau di sini adalah yang paling kecil. Jadi misalkan 1.1 sama 1.10 yang dipilih adalah 1.1. Seperti halnya ini tadi 1.1 dibandingkan dengan 1.2. Yang digunakan adalah 1.1-nya. Kalau pengen dipindah, Pak, saya pengen yang aktif itu yang di 1.2, bisa nggak? Bisa, pakai priority. Kemudian nanti di standby preempt. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Seperti itu. Jadi kalau yang kita gunakan tadi barusan adalah yang HSRP ini. HSRP. Karena HSRP konsepnya hanya failover, tidak ada load. Oke, selesai 3 modul. Nah, bentuknya seperti ini mati, nanti akan beralih ke sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah cukup lelah kayaknya. Oke, kalau sudah cukup lelah, oke lah, kita akhiri aja lah ya untuk pertemuan kali ini. Jadi kita tadi, kalau disimpulkan, kita tadi coba membahas 3 hal, yaitu pertama adalah IP versi 4, DHCP ya, DHCP versi 4 atau DHCP untuk versi 4, termasuk tadi implementasinya sama relay-nya. Kemudian di DHCP versi 6, kita tadi bahas 3 hal sebenarnya, yaitu Slack, kemudian Slack plus DHCP versi 6 stateless, plus stateful. Nah, yang kita praktekkan yang 2 depan, yang stateful nggak bisa, karena di packet tracer nanti coba aja, mungkin ada yang sudah bisa gitu, bisa nanti bisa di-share lah ya di grup, bisa kalau ada yang berhasil. Jadi nanti bisa ping dari routernya ke kliennya ya. Kemudian, tapi kalau kalian coba di GNS jalan atau di router aslinya, ini memang kayaknya ada bug-nya di packet tracer. Kemudian nanti tadi sebenarnya ada juga namanya DHCP versi 6 relay. Konsepnya sama dengan versi 4 aja, cuman memang hanya beda perintah aja, tapi konsepnya sama, nanti bisa kalian praktekkan juga, bisa dioprek sendiri. Oke, itu yang ketiga adalah modulnya terkait dengan ini tadi, yang